Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa baru-baru ini banyak sekali channel-channel yang terkena dismonetisasi ataupun dihentikan untuk monetisasinya sementara waktu karena channel kita melanggar biasanya konten digunakan ulang dan konten yang berulang. Nah, dan banyak juga yang masuk ke WA Abah ya, minta arahannya bagaimana sih cara untuk mengatasinya kalau channel kita itu terkena dismonetisasi. Nah, kalau memang channel yang baru pertama kali kena dismonetisasi pasti akan merasa gelisah. Kenapa? Karena kaget ya, tiba-tiba mendapatkan email yang mungkin email tersebut mengecewakan lah buat kita. Kita bisa mengajukan banding kalau memang nih konten kita itu betul-betul konten yang dianggap baik oleh YouTube yang disediakan seperti ini nih ya. Nah, kalau memang konten kita itu memang kriterianya seperti ini, konten yang disebutkan di sini, itu kita bisa mengajukan banding. Nah, tapi kalau konten kita kriterianya konten yang disebutkan di sini, itu tandanya kita tidak bisa mengajukan banding. Dan mau tidak mau kita menunggu 3 bulan, lalu kita harus pintar mengoreksi konten-konten kita dari video panjang dan juga dari video short, dari awal kita upload sampai ke akhir kita upload. Nah, lalu untuk kalau sahabat semua merasa nih kontennya itu betul-betul konten yang disebutkan di sini, kita bisa mengajukan banding. Dan untuk bandingnya di aplikasi YouTube Studio nih, apabila kita channelnya dihentikan monetisasi, sudah jelas-jelas ya ada tulisan Anda dihentikan menjadi partner YouTube. Dan di bawahnya itu biasanya ada tulisan banding. Ya, silahkan ajukan banding. Tapi sebelum mengajukan banding, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, jangan sekali-kali menghapus konten-konten kita yang sudah dipublikasikan. Itu kalau konten kita sudah dihapus, kita tidak bisa mengajukan banding. Biarkan dulu konten kita masih publik ya. Dan sebelum kita memijit tombol banding, buatlah konten untuk video banding. Nah, contoh untuk sahabat semua nih, membuat konten video banding seperti ini nih. Halo tim YouTube, dan kita mukanya memberikan muka yang melas lah ya kalau bisa mah. Halo tim YouTube, perkenalkan nama channel saya ini dan saya mohon pertimbangan kembali karena channel saya itu dihentikan monetisasinya karena dianggap kontennya itu konten yang digunakan ulang atau yang berulang. Dan di situ saya jelaskan, sebetulnya untuk konten saya itu konten hasil karya saya sendiri. Itu kita jelaskan aja, konten hasil karya saya sendiri. Dan saya mengambil kamera pun, mengambil video pun pakai HP ini. Jelaskan HP-nya HP apa. Dan di saat kita edit videonya, kita jelaskan juga, edit videonya saya pakai aplikasi ini. Dan di situ saya walaupun kita menambahkan musik, itu musik bebas klaim hak cipta, kita sebutkan aja ya. Kalau memang di videonya itu ada video musiknya, dan videonya kita betul-betul harus sopan. Di saat kita membuat videonya itu, kita harus membuat kata-kata yang sopan, jelaskan sedetail mungkin. Di saat kita membuat konten itu, video kameranya kamera HP ini, dan edit videonya pakai aplikasi ini. Dan setelah itu menurut saya gitu, kontennya itu betul-betul konten hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Dan mohon pertimbangannya kembali untuk tim YouTube untuk bisa mengoreksi lagi channel saya dan bisa mengembalikan lagi untuk monetisasinya. Itu aja ya. Untuk tim YouTube mohon pertimbangannya kembali untuk bisa memonetisasi lagi channel saya. Nah, di situ terima kasih sebelumnya, mohon pertimbangannya kembali. Nah, kita ucapkan terima kasih ya di bawahnya. Setelah kita membuat video seperti ini nih, ya, dengan kita menjelaskan bahwa yang tadi saya sebutkan, kita upload seperti biasa di channel kita upload.
Tapi videonya itu jangan dipublikasikan, videonya cukup tidak publikasikan. Ada kan kita settingan video, judulnya video banding, itu judulnya kita kasih judul video banding. Nah, setelah kita upload beres, settingan di video kita cukup tidak publik, baru kita salin link video tersebut. Ingat, salin link video tersebut, karena kan kalau sudah kita upload videonya dan tidak publik, kalau kita di aplikasi YouTube Studio dan melihat ke channel kita ada videonya ya, kita pijit aja titik 3, kita salin linknya. Setelah salin link, barulah kita pijit tombol banding, dan disitu biasanya ada tulisan untuk menempelkan link channel kita. Nah, nanti akan di tulisan kirim video banding tersebut. Nah, dari situ nanti biasanya nunggu 14 hari. Tapi terkadang kalau memang konten kita tidak bermasalah, tidak perlu nunggu 14 hari. Itu kadang-kadang ada yang sehari 2 hari itu sudah ada kabar, dan biasanya langsung masuk lewat email ya. Masuknya itu lewat email. Itu semoga aja nih untuk sahabat-sahabatku yang saat ini sedang terkena musibah, channelnya itu tiba-tiba terkena dismonetisasi. Pertama, jangan dulu melakukan banding sebelum kita mengoreksi konten kita, apakah konten kita itu betul-betul konten yang disebutkan di sini ataupun yang disebutkan di sini. Kalau yang disebutkan di sini kita jangan banding. Kalau yang memang yang disebutkan di sini kita bisa lanjutkan banding, tapi satu syarat, video kita jangan dihapus terlebih dahulu, baru kita bikin video banding. Nah, setelah kita bikin video banding, kita upload dan kita jelaskan sedetail mungkin ya, jelaskan nama channelnya, dan kita dengan memberikan muka yang mungkin muka tersebut muka melas lah ya, biar pihak YouTube langsung mengoreksi channel kita. Dan di sini pun Abah jujur, kalau ada channel-channel yang terkena dismonetisasi itu merasa kasihan, tetapi mohon maaf, Abah bukannya tidak mau bantu ya untuk sahabat-sahabatku. Tapi yang namanya channel kita terkena dismonetisasi, itu masalah perwakilan banding, itu tidak boleh diwakilkan sama orang lain. Karena si pemilik channel lah yang harus memunculkan video di depan kamera. Itu wajib ya, kalau kita mau mengajukan banding, kita sendiri ya, tidak boleh diwakilkan sama orang lain. Kalau kita sudah berani memunculkan video dan menjelaskan dengan masalah yang kita hadapi karena channel kita didismonetisasi, dan kita pun menjelaskan juga kalau memang kontennya itu betul-betul original, insya Allah tidak lama akan mendapatkan balasan ya. Ingat, untuk channel-channel yang terkena dismonetisasi bukan berarti kita dihentikan selamanya ya untuk menjadi partner YouTube, tidak. Tapi kita diberikan pembelajaran dari YouTube. Sebetulnya YouTube itu sayang sama kita mungkin ya, karena mengoreksi isi konten-konten kita. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Untuk yang saat ini masih aman monetisasinya, lebih baik cari aman aja ya. Buatlah konten-konten yang betul-betul original, biar channel kita tetap lancar, biar kedepannya jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga aja info singkat dari Abah ini bisa bermanfaat cara membuat video banding untuk sahabat-sahabatku yang channelnya terkena dismonetisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.